What's up intelligent people? Welcome back to my channel Jack Life. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Mohon maaf sekali terlebih dahulu gue ucapin karena udah lama banget nih gue nggak upload, mungkin ada 6 atau 7 bulan, dikarenakan emang benar-benar lagi banyak kerjaan banget sehingga gak sempet untuk bikin video ya. Tapi tenang aja, mungkin kedepannya gue bakal berusaha untuk upload video-video baru tentang dunia marketing digital dan blog, website, dan Google AdSense tentunya. Dan gue bakal ngebahas kedepannya mungkin apa sih hal-hal yang baru sekarang untuk menghasilkan income di rumah aja tentunya. Nah, ini kebetulan beberapa hari yang lalu gue pernah lihat ada di IG yang bertanya, ada juga yang di Facebook. Banyak sekali muncul pertanyaan tentang masalah pembatasan iklan pada akun Google AdSense. Nah, ini emang sebenarnya bukan hal baru ya, udah dimulai itu sejak 2020 apa 2021 awal, gue juga lupa. Jadi yang dimana AdSense itu menerapkan peraturan akun kita itu bisa dilimitasi atau akun kita itu dibatasi iklannya sehingga tidak dapat menayangkan iklan lagi. Dan ini periodenya berbeda-beda ya, ada yang cuma seminggu langsung aktif, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang bahkan lebih dari sebulan. Nah, di sini kita udah nggak bisa menghindar ya, karena pengalaman gue yang telah gue coba ini, kita udah nggak bisa menghindar lagi dari pembatasan ini. Tapi kita bisa mencegah agar pembatasan ini tidak datang lagi ke depannya. Bahkan akun AdSense itu bisa kena 1 kali pembatasan, 2 atau bahkan sampai 3 kali pembatasan, atau bahkan juga ada yang lebih ya. Di sini saya akan coba membahas gimana sih tindakan kita ketika akun AdSense kita itu kena batasi iklannya atau di limit sehingga tidak bisa menampilkan iklan. Nah, apa tindakan yang harus kita ambil? Karena gue lihat tutorial di YouTube maupun di blog itu banyak banget yang pakai tutorial lama yang udah menurut gue expire ya, nggak bisa diterapkan lagi. Bahkan kalau misalnya kita terapkan itu bisa membahayakan akun kita gitu loh. Ini khususnya buat pembatasan yang beralasan karena traffic tidak valid ya. Ini sungguh peraturannya kadang cukup aneh ketika kita punya akun baru, misalnya kita bikin web atau blog baru, kita daftarkan atau kita adset di Google AdSense. Itu misalnya tanggal 10 kalian diterima, itu bisa jadi sore tanggal 10 itu akun itu dibatasi iklannya atau kena limit ya. Nah, ini padahal diri kita pun ngerasa nggak, trafficnya aman-aman saja, bukan traffic buatan melainkan traffic murni, tapi kok dibatasi. Nah, inilah sekarang sistem deteksi AdSense semakin lama tentunya semakin berkembang, dan kita pun juga harus mengikuti perkembangannya. Di sini gue bakal coba bahas kupas tuntas gimana sih tindakan kita ketika terkena limit atau pembatasan sehingga kedepannya kita nggak kena limit lagi gitu. Mungkin tanpa lama-lama berbahasa basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke, di sini kita udah masuk ke videonya. Di sini gue udah ada 2 sampel akun AdSense ya. Yang ini yang mana gue anggap sekarang udah kebal, udah nggak kena pembatasan lagi ke depannya karena udah beberapa bulan udah jalan, udah aman. Jadi kalau di channel Jack Live itu ketika gue ngasih tutorial pasti udah gue jalanin dulu atau gue tes dulu selama berbulan-bulan sehingga baru gue suguhkan ke kalian. Jadi bukan ngambil istilahnya pengetahuan dari orang lain atau ngambil tutorial di blog, di YouTube yang sebenarnya mereka itu juga ngambil dari tempat lain, copy paste dari tempat lain, sehingga sudah tidak relevan di tahun 2022 pada saat ini ya. Karena kebanyakan kalian tahu sendiri para blogger sekarang itu cuma mikirin cuan, jadi kerjaannya cuma pakai AGC, copy paste dan segala macam lah yang nggak ada riset sama sekali, sehingga yang dihasilkan itu udah nggak relevan lagi. Nah, di sini karena akun gua yang pembatasan sekarang belum pulih, jadi gue ambil contoh aja karena ini ada beberapa akun, ada 2 akun ya, yang ini pernah pembatasan pada itu
tanggal 18 bulan 8 2021 ya. Jadi ada 2 kali pembatasan, di bulan 7-nya juga ada di tanggal 21 bulan 7-nya. Dan terakhir itu di tanggal 19 bulan 9 2021. Untuk akun gue yang kedua itu yang di sini di tanggal 21 bulan 9 2021. Pembatasan keduanya itu di tanggal 8 bulan 3 2021. Yang pembatasan paling pertama itu tanggal 2020 ya. Ini gue berhenti dulu, jadi emang nggak fokus ngurusin ini waktu itu, dan mulai lagi di 2021 bulan 8. Setelah itu kena pembatasan lagi di 2021 bulan 9, dan setelah itu aman, istilahnya nggak ada lagi pembatasan sampai saat sekarang ini. Padahal akun gue yang ini tuh bisa dibilang sering kali dapat teguran ya. Jadi ini kita coba cek aja. Wait. Nah di sini kalian bisa lihat polisi nih. Di bagian polisi ini gue sering banget. Kita coba search di bagian polisi aja dulu ya. Nah di sini kan bisa tanggal 7 Agustus, 4 Agustus, ini Agustus sekarang ya, 2022 ya. 7 Agustus, 4 Agustus, 26 Agustus, 25 Juli. Gue hampir beberapa hari sekali kena violation atau peringatan, karena AdSense ini terhubung dengan salah satu project cloud storage ya. Jadi gue lagi bikin cloud storage yang nantinya itu bisa dipasang Google AdSense. Dan gue benar-benar harus adset dari awal. Jadi tambahin situs dulu, terus terkena pembatasan dulu sampai benar-benar kebal. Kenapa gue anggap kebal? Bayangin aja nih, gue kena violation berapa kali nih ya, udah nggak terhitung lah banyaknya nih. Mungkin bisa bilang nih 19 Juli gue kena, 20, 24, 25, 26 gue kena. Jadi hampir berdekat-dekatan aja gitu. Tapi nggak ada lagi pembatasan karena emang udah aman. Nah bagaimana caranya biar akun kalian itu ketika terkena pembatasan cukup beberapa kali aja, 1 atau 2 kali aja ke depannya kalian nggak kena lagi gitu loh. Nah caranya itu seperti ini. Kalau kalian browsing di Google, di YouTube, dan di segala macam lah, kalian cari itu banyak sekali mereka bilang suruh lepas dulu kode iklan kalian ya. Jadi iklan kalian yang tampil itu disuruh lepas dulu. Itu menurut gue hal-hal yang sangat salah atau hal-hal yang sangat fatal sekali, karena ketika akun AdSense kita itu dibatasi, ntar gue kayaknya ada deh untuk pembatasan. Coba gue kunjungi salah satu AdSense gue yang pembatasan ya. Kalau nggak salah ini akun masih dalam keadaan pembatasan. Nah, di sini coba kita lihat pembatasan kali ini ya. Nah, di sini kita bisa baca ad serving is currently limit. Karena ini AdSense-nya kebetulan udah sebutnya USD, jadi dalam bahasa Inggris ya. Nah, sebenarnya kita bisa baca sendiri di sini. Know you add traffic source and set visitor. Maksudnya ketahui sumber traffic kita dan pengunjung kita. Jangan pernah mengklik iklan sendiri. Hindari partner dengan pihak ketiga yang tidak dipercaya. Nah langsung aja coba kita kunjungi Learn About Limit Ad Serving ini ya. Ini udah gue buka ya untuk bahasa Indonesianya. Kita scroll aja langsung ke bawah di bagian akun sedang dinilai. Penayangan iklan di akun Anda dibatasi untuk sementara selama kami menilai kualitas traffic Anda. Kami akan secara otomatis meninjau pembaruan pembatasan ini sambil terus memantau traffic Anda. Namun tidak bisa memberikan estimasi kapan proses ini selesai. Yang perlu digarisbawahi adalah kami akan otomatis meninjau dan memperbaharui pembatasan ini sambil terus memantau traffic Anda. Ini yang harus kalian garis bawahi ya. Ketika suatu akun AdSense dibatasi karena traffic tidak valid, jangan pernah mencabut kode iklannya. Ketika kalian cabut kode iklannya, bagaimana tim Google AdSense atau di sini gue yakinnya si botnya itu bisa menilai, sedangkan kode iklannya udah nggak ada lagi di blog kalian. Cara ini sebenarnya memang ampuh, bahkan kadang 2 minggu dengan menggunakan metode ini
itu iklan udah bisa tayang lagi. Itu kadang cuma 8 hari gue pernah iklan sudah tayang lagi. Notif emang masih ada ya, jadi notif pembatasan ini hilang dari atas ini, dari polisi center udah nggak ada, cuman dari sini masih ada nih, tapi kayak udah checklist putih gitu loh, jadi ada tanda checklist putih. Nah itu cuman jalan dalam beberapa hari dengan metode pencabutan kode iklan ya. Emang, tapi setelah itu kalian pasang lagi iklan dan kalian datangkan traffic lagi, yang ada akun tersebut kena pembatasan lagi, dan kalian akan seperti terjebak di lingkaran setan yang cuma muter-muter di situ aja gitu. Karena kenapa? Karena AdSense tidak pernah bisa meninjau traffic Anda, yang gue garis bawahi tadi, memantau traffic Anda. Jadi selama akun kalian itu dibatasi, jangan pernah cabut kode iklannya. Kalau misalnya kalian ragu, oh mungkin karena penempatan iklan saya yang mungkin memancing klik makanya terbaca invalid, kalian cukup hapus aja beberapa kode yang mungkin agak rentan memancing klik, misalnya di bagian mana yang mungkin kalian ragu gitu loh, dan sisakan mungkin di bagian header, di bagian sidebar, atau di bagian dalam artikel. Sisakan kode iklan tersebut, biarkan dia tetap di situ. Nah ketika nanti traffic Anda masuk, jadi Google udah menilai bahwa traffic ini emang valid dan bukan traffic invalid atau traffic buatan atau mungkin botnya. Makanya di sini tetap pasang kode iklan Anda. Bahkan saya sendiri ya, ketika akun AdSense dibatasi, saya tidak pernah mengotak-ngatik kode iklan ya. Saya biarin aja, berapa sih yang terpasang, ada 4, ada 3, semuanya saya biarkan. Jadi biarkan saja. Nah cara ini memang tergolong agak sedikit lama ya, karena pengalaman saya di sini, di yang akun saya yang ini, itu tuh saya kena 1 kali pembatasan selama 1 bulan. 1 kali pembatasan 1 bulan. Setelah itu berjalan 17 hari, kena lagi pembatasan 17 hari atau beberapa tadi, coba kita lihat ya. Pada tanggal 3 Agustus 2021 itu terkena pembatasan, dan dalam beberapa hari setelah itu pada tanggal 3 bulan 9-nya itu udah tayang lagi, atau mungkin tanggal 4 bulan 9-nya itu udah tayang lagi. Jalan beberapa hari aja nih, mungkin sekitar 16 hari atau 14 hari ya, akun kembali dibatasi lagi, dan itu saya harus menunggu selama 1 bulan lagi. Jadi total waktu tunggu saya adalah 2 bulan. Kenapa AdSense menerapkan sistem seperti ini sekarang? Karena banyaknya orang-orang yang mencoba main kayak FB to ad, sehingga membuat akun-akun baru sekarang udah bisa menghasilkan uang langsung puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan. Sehingga dengan sistem kayak gini, akun baru nggak bakal bisa langsung digas ya. Makanya banyak orang sistemnya di AdSense sekarang, orang sistemnya jual beli akun PO atau akun PIN. Biasanya sih kalau untuk pemain AdSense biasanya belinya akun PO ya, karena udah pernah PO, jadi udah terpercaya lah sama Google, sehingga nanti nggak kena pembatasan lagi gitu loh. Sedangkan kalau akun fresh atau akun baru, ketika kalian gas saja beberapa traffic kecil aja, itu bahkan beberapa hitungan hari atau bahkan hitungan jam itu langsung dibatasi. Itulah mengapa banyak akun-akun baru sekarang atau akun-akun yang baru di approve, misalnya kita add site, habis itu di approve, beberapa jam setelah itu langsung akun tersebut dilimit atau dibatasi iklannya. Nah ini karena sistem deteksi si Google ngedeteksi kalau mungkin traffic yang datang ini hampir mirip-mirip kayak traffic buatan atau traffic dari FB Ads atau periklanan yang lainnya, sehingga akunnya dibatasi. Jadi ini mungkin salah satu cara buat mencegah orang-orang buat itu ya, buat ngegas akun baru nih, akun fresh, biar nggak langsung bisa ngasilin puluhan juta gitu loh. Jadi memang harus bertahap dulu gitu loh. Ibarat kena emang orang baru, kalian pertama mendaftar AdSense tentu nggak langsung punya traffic ratusan ribu atau mungkin jutaan page view dalam sehari, kan nggak mungkin ya. Udah pasti bertahap dulu, pelan-pelan dulu, mungkin dari 100 perak dulu per hari, 1000 baru meningkat gitu loh. Nah ketika dipakai orang-orang pemain AdSense, pemain FBS dan lain-lain, tentu akun ini akan langsung dilimit. Makanya sekarang banyak dari mereka yang cari akun PO. Bahkan sekarang untuk akun PO itu harganya bisa sampai 30-an juta.
karena sungguh ya pemainnya juga banyak, tapi stok barang sedikit ya untuk akun PO dan PIN tentunya. Nah di sini selanjutnya ini sama ya, dua-duanya udah kebal pembatasan, jadi udah nggak kena pembatasan lagi. Ini saya lihatin salah satu domainnya itu cooklike.info. Sini teman-teman bisa lihat di sini iklannya tayang masih berpenghasilan. Mungkin teman-teman ada penasaran berapa sih pendapatannya, coba kita cek iseng-iseng ya. Sini hari ini hingga saat ini jalan sekitar 5,25 juta, kemarin 6,4 juta, 6,04 ya. Kebetulan saldo tertahan ada 5 jutaan karena kan bulan lalu saya belum fokus di akun yang ini, jadi difokus di akun yang lain. Di bulan ini baru 11 jutaan, tapi ini udah rutin PO kok. Jadi di sini mungkin ada yang bilang wah itu kasih tutorial tapi belum tentu dia benar-benar PO, kan bisa jadi aja tuh ada teman-teman yang bilang gitu ya. Bisa aja akunnya nggak dipakai makanya aman. Oke, di sini saya tunjukin ya, tadi emailnya udah lihat ada pembatasannya. Nah di sini kita bisa lihat transaksinya ya, untuk rutin atau enggaknya. Di sini tanggal 5 ada sedikit traffic tidak valid sekitar 5 juta, pembayaran otomatis 4 juta, ini bulan lalu ya. Ntar kita ambil semua dulu biar pas. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri ada pembayaran bulan Juni, bulan Juli tentunya juga ada, Juni, Mei, nah Juni, Mei, April, Maret, Februari, Januari ya. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri dari Februari itu udah mulai aman ya. Jadi di sini masih pembatasan, di sini mungkin masih pembatasan sehingga dari bulan Januari kemarin terhitung di Google AdSense itu udah aman ya. Jadi udah tidak ada pembatasan lagi. Kalian bisa lihat dari bulan ini udah rutin ya. Jadi dari Feb 1 sampai 28 Februari itu udah 2 juta, 2 juta, 2 juta, 4 juta, 4 juta, sekarang 5 juta, jadi ada peningkatan. Jadi udah aman, udah bisa kita anggap kebal dari pembatasan. Jadi cukup jadi yang perlu teman-teman ingat, jangan pernah untuk mencabut kode iklan dari Google AdSense ketika kalian pembatasan, biarin aja. Ini sebenarnya sengaja biar orang-orang yang sukanya main FB itu ads, ketika beli akun baru, jadi akunnya itu ketika digas pasti terkena pembatasan tuh kan, dia nggak mungkin tetap pakai akun itu untuk ngegas lagi karena otomatis iklan nggak tayang, jadinya rugi. Jadi otomatis dia harus cari akun lain lagi. Makanya sekarang banyak sekali akun-akun yang kena pembatasan, padahal nggak diapa-apakan ya. Saya trafficnya masih kecil atau akun baru yang kena pembatasan. Nah mungkin di sini teman-teman udah cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan mungkin coret-coret aja di kolom komentar. Nanti saya bakal taruh link grup Facebook untuk pembahasan AdSense lebih lanjut ya. Jadi saya bakal taruh link grup, teman-teman bisa baca di sana gimana sih. Teman-teman bisa kunjungi di sana, mungkin ngajuin pertanyaan dan lain-lain. Kebetulan saya di YouTube jarang lihat dashboard ya, jadi akan lebih baik teman-teman gabung di grupnya, nanti ajukan pertanyaan di sana, nanti saya bakal usahakan jawab untuk di Facebooknya gitu, karena saya lumayan aktif untuk di Facebook. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Saya cabut dulu, see you on next video, bye bye.